Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atan min yaumina hadza ila yaumina hadza, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat di sore Ramadan ini ngaji bareng Ma'arif, masih melanjutkan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu dan barokah. Kita khususkan Fatihah kepada guru-guru kita dan kepada mu'allif Mbah Hasyim Asy'ari ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-bab tsalis. Ngaji kita kitab Adabul Alim sudah sampai di bab yang ketiga, fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi, tata krama seorang pelajar terhadap gurunya. Kalau di hari-hari sebelumnya kita membahas terkait tata krama atau adabnya pelajar terhadap dirinya sendiri, ada 10 itu kan kemarin. Selanjutnya ini adabnya seorang murid, seorang pelajar terhadap gurunya. Di sini disebutkan dalam kitabnya Mbah Hasyim, wa fihi isna asyara nau'an minal adab, ada 12 adab atau etika yang harus dimiliki oleh seorang pelajar kepada gurunya. Ini harus disampaikan. Kalau perlu ya memang di sekolahan-sekolahan ma'arif itu dituliskan etika-etika ini, adab-adab ini, bisa dibuat tulisan di papan, bisa ditaruh di dinding-dinding sekolahan ma'arif. Itu ada kriteria. Dulu itu saya pernah merumuskan di ma'arif itu kriteria sekolahan ma'arif. Ada yang dari sisi fisik itu gitu, ada adab-adab ini bisa ditulis di papan atau dibikin banner, itu diletakkan di dinding-dinding sekolahan agar murid-murid kita itu, siswa-siswa peserta didik kita agar selalu ingat, baca setiap hari ketika lewat, lihat, itu bisa ingat terus. Yang pertama, al-awwal yang bagi li thalib ayyuqaddiman nadhar. Pertama, seharusnya seorang murid itu memperhatikan dengan mendalam, ya, wastakhirallah fi man ya'khudhu anhul ilma. Ini memilih guru. Ini seharusnya seorang pelajar sebelum dia menuntut ilmu, dia harus memilih guru dengan baik. Kalau perlu memang istikharah. Ini kalau mau mondok bisa nyari gurunya siapa, pondoknya di mana gitu kan. Atau kalau sekolah ya gitu, istikharah menentukan saya sekolah di mana, di ini apa itu. Kuliah juga gitu, saya lebih baik sekolah di sini apa di situ. Saya juga gitu, alhamdulillah saya kuliah di beberapa kampus, di S1, S2 dan di S3 ini juga gitu. Mau kuliah di kampus ini apa kampus itu istikharah dulu, menentukan kampus mana di kuliahnya itu. Tidak hanya di tingkat dasar atau di pondok, bahkan di kuliah S3 pun saya alhamdulillah dengan istikharah. Yang selanjutnya, adab yang kedua, yajtahidu ayyakuna syekh mimman lahu 'alal ulum asy-syari'ah tamamat tilain. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru yang mempunyai perhatian khusus terhadap ilmu syariat. Jadi benar-benar caranya tadi dengan istikharah, terus menentukan guru. Atau kalau enggak istikharah, ya dengan cara mencari informasi terhadap orang-orang yang dapat dipercaya, sekolahan mana ya kan, kampus mana itu. Yang ketiga adalah murid harusnya mengikuti terhadap gurunya dalam segala hal dan tidak keluar dari nasihat atau aturannya. Jadi guru itu punya aturan, punya nasihat-nasihatnya, itu selalu diikuti. Kalau di sekolahan berarti aturan-aturan sekolahan itu harus diikuti kalau mau dapat ilmu yang bermanfaat itu. Yang keempat, ayandura ilaihi bi'ainil ijlali wa ta'dimi. Harusnya seorang murid itu memandang gurunya dengan pandangan bahwa guru tersebut adalah sosok yang paling dimuliakan dan dihormati. Wa ya'taqida fihi darajatal kamal, sampai gitu. Dan berkeyakinan bahwa guru itu mempunyai derajat yang sempurna. Kalau mau dapat ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, hendaknya dia melihat gurunya itu dengan ta'zim, dengan hormat.
bahkan sampai meyakini bahwa guru saya ini derajatnya sudah sempurna dan memang layak untuk saya ikuti. Itu baru berhasil. Gimana kalau dia belajar sama guru tertentu tapi dia merendahkan gurunya, gak memuliakan, gimana mau dapat ilmu yang manfaat dan berkah? Kan berat ya, berat para rawuh. Ya harusnya memuliakan gurunya itu. Tidak hanya memuliakan secara jasad fisik kita, itu enggak hanya itu, bahkan memandangnya pun pandangan takdim. Bahasanya di sini ayandura ilaihi bi ainil ijlali wa ta'dimi. Tinggi sekali ini kalimat Mbah Hasyim ini. Harus memandang gurunya dengan pandangan ijlal wa ta'dim, mengagungkan, memuliakan itu. Pandangannya aja pandangan memuliakan, bukan pandangan melotot. Kadang ana murid mbek gurune dikandani malah seranget, buat tidak tunduk malah melototi, ngece. Jangan itu berpengaruh kepada ilmu kita, ilmu yang akan kita dapatkan manfaat tidaknya di situ. Yang kelima itu hendaknya pelajar itu mengetahui hak kewajibannya kepada gurunya. Aya'rifa lahu haqqahu. Ya, hak-hak dan kewajiban dia sebagai murid terhadap gurunya itu apa saja. Dia harus tahu. Dia harus tahu itu. Yang keenam itu pelajar harus bersabar, ayasbiru ala jafwati tasadduri min syaikhihi. Jadi pelajar harus bersabar atas sifat keras seorang guru. Jadi seandainya punya guru sing rodok galak, sabar. Nerimo itu yang dapat ilmu yang barokah manfaat. Masalahnya sekarang itu guru itu anggar keras sithik wis ana undang-undangnya nanti. Ya, dulu itu zaman kecil semua orang tahu lah pendidikan itu kalau membandel sithik dijewer. Ya kan, digebuk. Itu orang-orang dulu pendidikan kita di masa kecil itu biasa, tapi sekarang ya nggak boleh. Dari pihak guru itu meminimalisir jangan pakai kekerasan fisik. Memang saya tidak membenarkan kekerasan fisik, itu bukan. Tapi dari murid seandainya kok ana guru sing ngono kuwi kudune sabar. Ora kok langsung dilaporke. Bukan, maksud saya itu sabar nerima itu kita yakin aja bahwa yang dilakukan guru itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Gak mungkin ono guru. Saya pernah jadi guru juga misalnya. Walaupun sekarang jadi dosen itu nggak sampai segitu ya, maksudnya pendidikan kalau sudah dewasa kan ya nggak sampai itu. Tapi kalau guru sampai kok ono guru sing kencang sithik, itu pasti ada latar belakangnya. Nggak mungkin guru jujuk gebuk tanpa muridnya salah, itu nggak mungkin. Saya bukan membenarkan gebuk, itu bukan ya maksudnya. Tapi husnudzon saja murid itu bahwa memang itu kesalahan dia, ada kemungkinan. Kecuali kalau benar-benar ya murid gak salah apa-apa jujur digebuk gurune, ya itu beda lagi. Biasanya itu kalau di desa, apalagi saya dulu ngajarnya di MI itu wis ngono kuwi. Cah cilik kadang bandel dikandani alus gak kena, munggah meja gemboran tukaran sama temennya itu kadang. Dikandani alus gak kena gitu. Itu kan seharusnya dia introspeksi bahwa itu memang kesalahannya, dan guru itu kadang ya rada nyentak sithik itu memang karena untuk mendisiplinkan dia. Ya itu sebagai murid harus bersabar dengan itu. Jangan langsung terus dilapor ke polisi, itu bukan ya. Ya, itu terima kasih dari saya. Ini 6 dulu yang saya sebutkan, besok kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.